Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sistem Dinamik. Kita kali ini akan masuk ke bab 2, yakni terkait dengan tahapan-tahapan pemodelan dalam sistem dinamik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan stock flow variable, variable stock and flow. Nanti apa itu akan kita bahas. Ini adalah tujuan keseluruhan dari mata kuliah ini, dan bagian yang kedua ini tujuannya adalah mampu mengimplementasikan metodologi sistem dinamik dalam permasalahan yang sederhana. Berikut adalah proses pembuatan atau tahapan-tahapan pembuatan sistem dinamik. Ada 6. Tahap 1 gambar sistemnya, kemudian ubah gambaran ke persamaan level atau stock dan rate atau flow, kemudian kita simulasikan modelnya. Yang keempat, desain kebijakan dan struktur alternatif. Kemudian yang kelima, didik dan debatlah, dan yang terakhir, implementasi. Masing-masing tahapan ini akan diperbaiki menurut keperluannya. Bisa saja seperti ini, bisa saja seperti ini, bahkan bisa saja dari tahap 6 menuju ke tahap 1 perbaikannya. Tahap yang pertama, gambarkan sistemnya. Gambaran sistem yang baik lahir dari pemahaman yang baik terhadap sistem tersebut. Ini tahap pertama ini sangat-sangat penting. Kita membuat gambarannya. Prosedur yang bisa kita pakai adalah studi kasus atau soft open research, operation research, atau system thinking, atau sistem dynamic fase konseptualisasi. Lalu tahapan kedua adalah ubah gambaran sistem tersebut ke persamaan level atau stock dan persamaan rate atau flow. Dari gambaran sistem kita harus dapat mengelompokkan mana variabel-variabel yang dikatakan level atau stock dan mana yang rate atau flow. Nah, kedudukan level dan rate dalam sistem dinamik dapat dipahami dengan kita mengetahui hierarki struktur sistem. Berikut ini. Yang tertinggi adalah batasan sistem. Sistem boundary yang menggambarkan sifat-sifat yang ada di dalam batasan sistem tanpa tergantung faktor luar. Berikutnya adalah feedback loop sebagai elemen dasar dari sistem yang dibangun. Kemudian level atau stock, kemudian di bawahnya rate, dan rate ini mengandung tujuan, membandingkan antara tujuan dan kondisi nyatanya. Kemudian di sini ada ketidaksesuaian antara tujuan dan kondisi nyata, dan akhirnya timbul aksi. Ini adalah batasan sistem yang sifat dinamisnya muncul dalam struktur internalnya. Setiap interaksi yang mempengaruhi harus berada di dalam batasan sistem ini. Kemudian yang berikutnya adalah feedback. Ini gambaran dari feedback loop. Dalam batasan sistem, blok bangunan dasarnya adalah feedback loop. Feedback loop adalah sebuah lintasan yang menggabungkan antara keputusan, kemudian ada aksi di sini, kemudian di sini ada level atau keadaan sistem, kemudian ada informasi tentang level, dan akhirnya kembali lagi ke keputusan ini. Jadi ini adalah disebut feedback loop. Apa itu keputusan? Keputusan adalah setiap keputusan diambil di dalam feedback loop. Nah, keputusan ini mengontrol aksi yang mengubah level sistem yang kemudian mempengaruhi lagi keputusan tersebut. Jadi dia loop. Proses membuat keputusan mungkin saja merupakan bagian dari lebih dari satu feedback loop. Contoh dari keputusan adalah control valve atau aktuator pada chemical plant. Nah, ini kita merubah level dan rate. Ini gambaran hidroliknya seperti ini. Jadi keran mewakili flow atau rate, sedangkan penampung atau reservoir mewakili level stock. Nih, ada rate in atau rate dan rate out, flow in, flow out. Nah, secara model di Stella gambarannya seperti ini. Nanti kita untuk kalau dia variable stock maka kita ambil gambar ini, gambar stock. Kemudian kalau dia flow in maka kita ambil flow kemudian dimasukkan ke dalam stock. Dan kalau dia flow out maka dia keluar dari stock.
Sebenarnya tidak secara matematik itu sebagaimana pernah dibahas sebelumnya, dia adalah sebuah persamaan diferensial atau akumulasi di dalam stok, ya. Dan berarti dari sini kita bisa menghitung stok berdasarkan integralnya. Oleh karena itu nanti kita akan memilih integrasinya menggunakan metode apa. Nah, dalam persamaan model, aliran masuk akan memiliki tanda plus atau positif yang menyebabkan bertambahnya akumulasi. Sementara aliran keluar akan bertanda plus minus yang menyebabkan akumulasi berkurang. Nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian feedback loop. Jadi akumulasi atau level stock hanya ditentukan oleh besarnya aliran atau rate flow. Nah, ini beberapa simbol dari dua perangkat lunak. Level ini seperti ini, atau stock, rate-nya mirip ya. Kemudian ada auxiliary, kalau di dalam power system studio, kalau di Stella, I think biasanya disebut converter. Dan ada konstanta. Oke, bagaimana menentukan stock flow? Ini contoh sederhana. Depopulation, birth, and death. Nah, tentu depopulation adalah stock, kemudian ini adalah birth-nya adalah inflow, dan death adalah flow out. Bagaimana dengan yang kedua? Dumping and plastic in landfill. Tentu ini adalah stock, sedangkan ini adalah flow in. Jadi ini adalah flow in. Bagaimana dengan yang kedua, yang ketiga ini, keempat dan sebagainya? Kita bisa, jadi sederhana ya, menentukan stock flow itu sederhana. Kita lihat mana variabel yang sangat penting, kemudian kita tentukan mana yang stock, mana yang flow in, dan mana yang flow out. Mungkin ada yang tidak memiliki flow in, flow out, atau ada yang tidak memiliki flow in. Nah, ini yang bagaimana menentukan stock flow. Ini beberapa contoh. Nah, pengelompokan level stock ini seperti ini, ya. Jadi sudah ini di dalam Stella nanti seperti ini, ya. Nah, bagaimana contoh lainnya? Bagaimana melakukan simulasi dinamiknya? Tunggu pada sesi selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah dua tahapan awal pemodelan sistem dinamik. Yang pertama adalah gambarkan sistemnya, dan yang kedua ubah ke stock dan flow. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.